Selamat hari Minggu, saudara-saudara sekalian. Mari kita akan bersama-sama pada saat ini merenungkan sebagian firman Tuhan dengan satu tema secara khusus, yaitu tentang orang bodoh atau teladan iman. Nah, saudara-saudara, sebelum kita akan bersama-sama merenungkan tema ini, mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk saat seperti ini di mana kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau dengan kemurahan-Mu masih boleh dengan leluasa kami temui dan kami menyembah Engkau. Ya Bapa, di tengah penyembahan kami kepadamu, kami rindu Engkau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Karena sebagai anak-anak Tuhan, kami rindu terus menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami semua, tanpa terkecuali, termasuk hamba-Mu ini yang hanya akan Kau pakai sebagai alat-Mu. Karena kami sama-sama rindu untuk terus diterangi oleh firman Tuhan, untuk terus dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, saya akan coba bagikan screen ini dan kita akan melihatnya bersama-sama. Saudara-saudara, tema saya pada hari ini adalah tentang orang bodoh atau teladan iman dari perspektif Tuhan. Tentu saudara dan saya rindu untuk menjadi teladan iman dong ya, sebagai anak-anak Tuhan, bukan menjadi orang bodoh. Tapi saya pikir penting sekali kita melihatnya dari perspektif Tuhan, karena jangan sampai terjadi saudara dan saya pikir kita udah jadi teladan iman, ya kita baik-baik aja, taunya dari sudut pandang Tuhan kita ternyata adalah orang yang bodoh, gitu ya. Makanya kita akan belajar bersama-sama dari sudut pandang Tuhan. Saudara, saya ingin mengajak kita bersama-sama belajar dari dua orang ini ya, yang firman Tuhan paparkan kepada kita. Yang pertama adalah perumpamaan yang Tuhan berikan tentang orang kaya ini. Firman Tuhan bilangnya begini. Katanya, yaitu Tuhan Yesus ya, kepada mereka, orang-orang yang sedang berdiskusi dengan dia pada waktu itu, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka satu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya, lalu ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Oke, yang ini adalah orang kaya yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Sekarang kita akan lihat orang yang kedua. Orang yang kedua adalah Yusuf. Ya. Nah, di sini dikatakan di dalam Kejadian 41 ayat 29 sampai 37, itu pada waktu Yusuf sudah berada di hadapan Firaun. Ya, Firaun itu mimpi, lalu dia ingin tahu apa arti mimpinya. Lalu Yusuf datang kepada Firaun dan memberitahukan kepada Firaun arti mimpi itu. Lalu ini yang dikatakan oleh Yusuf kepada Firaun. Ketahuilah Tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti
hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam ketujuh tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini ada 2 orang. Yang pertama adalah orang kaya yang merupakan perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Apa salahnya sih dengan orang kaya ini, gitu kan ya? Nah, dia kan punya tanah, ya. Lalu dia kerja keras, dia memang punya pekerja, tapi kan dia berpikir, dia mengerjakan tanahnya ini sampai hasilnya berlimpah-limpah. Setelah hasilnya berlimpah-limpah itu, lalu dia pikir, wah tempat nyimpennya kurang nih. Jadi dia kerja lagi untuk membangun tempat menyimpan supaya cukup untuk hasil yang melimpah-limpah ini. Lalu setelah semuanya selesai, semuanya sudah beres, lalu dia bernafas lega. Udah deh beres deh semuanya, segalanya bisa diselesaikan dengan baik. Saudara pernah merasa seperti itu nggak? Sudah kerja, entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam studi, setelah bergumul, setelah sudah berusaha, memikirkan yang terbaik, terus ada saat, selesai deh, akhirnya selesai gitu kan ya. Nah, saudara pasti pernah mengalami hal ini. Nah, itu juga kita lihat sekarang Yusuf, saudara ya. Yusuf juga kita lihat dia kan memberikan arti mimpi kepada Firaun. Lalu karena setelah dikasih tahu sama Yusuf, lalu Firaun lihat ini Yusuf nih orang yang berkhidmat nih, ya. Lalu dia bilang udah deh kamu aja yang ngerjain, ya. Karena kan Yusuf sambil kasih tahu nih mestinya begini-begini nih cara ngerjainnya selama 7 tahun kelimpahan, lalu 7 tahun kelaparan, apa yang harus dikerjakan. Lalu akhirnya diserahkan ke Yusuf. Nah, sekarang pada waktu Yusuf mengerjakan itu semuanya, dia juga kan kerjanya mati-matian kan, ya. Jadi ada 7 tahun kelimpahan dia berusaha untuk berbuat sedemikian rupa, lalu mengatur strategi, memberitahu orang-orang yang diperbantukan kepada dia supaya betul-betul bisa mengerjakan segala sesuatu dengan baik dan hasilnya adalah berlimpah-limpah, yaitu cukup untuk apa? Untuk persediaan 7 tahun yang akan datang. Dan dia juga pasti juga ngatur selama 7 tahun yang akan datang itu dipastikan, yaitu 7 tahun kelimpahan dia cukup, menghasilkan lebih malah, begitu ya, menyimpan lebihnya, lalu supaya bisa dipakai untuk 7 tahun yang mendatang. Saudara, pada waktu setelah dia selesai nih di 7 tahun kelimpahan nih ya, dia ngerjain segala sesuatunya, dia juga kan bisa, akhirnya saya bisa bernafas lega, semuanya bisa selesai dengan baik. Nah, jadi sama-sama dua-duanya kan kerja keras, sama-sama merasa udah akhirnya di tengah segala pergumulan, semua bisa bekerja atau berjalan dengan baik. Nah, sekarang saudara ini persoalannya. Kalau saudara lihat slide yang berikutnya ini, ya saudara ya. Pada waktu setelah semuanya ini terjadi, kenapa Tuhan bilangnya begini, ya? Kepada orang kaya yang ada di perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan itu, dikatakan begini. Tetapi firman Allah kepadanya, hei engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya,
dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Lalu sedangkan Yusuf, saudara, ini bisa ditemukan komentar Tuhan di deretan orang-orang yang menjadi teladan iman. Di situ Tuhan mengatakan karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarga orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Dengan kata lain, kenapa Tuhan mengatakan yang satu bodoh, yang satu teladan iman? Ya sama-sama kan, yang satu juga kerja, lalu ngumpulin buat nanti hidup yang akan datang. Jadi dia bilang, oke, sekarang saya lega. Yusuf juga kan kerja mati-matian untuk mengumpulin nanti di masa yang sulit semuanya beres. Kenapa yang satu Tuhan bilang bodoh? Kenapa yang satu Tuhan bilang adalah teladan iman? Saudara, kenapa sih orang yang kaya yang satunya ini disebut orang bodoh? Yang pertama, saudara, kalau kita perhatikan ayat yang Tuhan nyatakan kepada kita mengenai orang kaya yang disebut bodoh ini, dikatakan dia adalah orang yang serakah, orang yang tamak. Saudara, pemahaman pada saat orang dikatakan orang yang serakah berarti, saudara, apa yang diserakahi itu adalah menjadi segala-galanya buat dia. Kalau tidak segala-galanya, dia nggak akan serakah tentang orang itu, tentang hal itu, ya sudah ada, punya syukur nggak juga nggak apa-apa, gitu kan ya. Tapi kalau dia menganggap bahwa hartanya itu adalah segala-galanya bagi dia, ya serakah ini nggak selalu harta, jadi bisa jadi aja yang segala-galanya itu studinya dia, kerjaannya dia, keluarganya dia, hobinya dia, begitu loh saudara ya. Jadi pemahaman serakah ini adalah berarti bahwa yang diserakahi itu adalah segala-galanya bagi dia. Itu yang membuat Tuhan mengatakan dia bodoh. Karena kan yang mestinya segala-galanya dalam hidup saudara dan saya itu adalah Tuhan, bukan yang lain. Berarti kalau yang lain jadi segala-galanya, itu yang menjadi Tuhan kita. Itu yang mengendalikan hidup kita. Lalu yang kedua, kenapa orang ini bodoh? Karena dia menggantungkan hidupnya itu kepada kekayaannya. Jadi ini kaitannya erat dengan keserakahan tadi. Karena dia katakan bahwa hartanya itu adalah segala-galanya, maka bagi dia, hidup dia, nilai hidup dia, itu makna hidup dia, keberlangsungan hidup dia, itu bergantung kepada kekayaannya. Berarti apa? Dia tidak bergantung kepada Tuhan, sumber dari semuanya itu. Karena firman Tuhan ada juga mengatakan bahwa pada saat kita tidur, itu Tuhan bisa memberikan kita segala yang kita butuhkan. Lalu malahan Tuhan memberikan contohnya, lihat tuh burung, dia nggak ngapa-ngapain, Tuhan sediain segala kebutuhannya. Bahkan firman Tuhan juga ada yang mengatakan bahwa Tuhan bisa memberi, Tuhan bisa mengambil. Karena semua yang diciptakannya, semua keberadaan kita termasuk diri kita, itu semua adalah milik Tuhan sebagai pencipta kita. Maka akan sangat salah kalau kita bergantung kepada bukan pemiliknya, tapi yang dipercayakan kepada kita. Kepada harta yang adalah milik dari Tuhan. Bukankah seharusnya kita bergantungnya kepada pemiliknya, kepada Tuhannya, bukan kepada kekayaan. Itu yang bisa ada dan nanti yang bisa tidak ada. Yang sifatnya hanyalah sementara. Ya, saudara. Nah, lalu yang berikutnya dikatakan, orang ini mengatakan setelah lihat ini, dia merasa bahwa dia berpikir bahwa harta ini adalah segala-galanya buat dia, lalu dia menggantungkan hidupnya kepada kekayaannya itu, lalu lihat ini saudara, jiwanya senang, jiwanya tenang, bertumpu kepada apa? Kepada hartanya. Jadi ketenangan, kesenangan jiwanya itu, sukacitanya, damai sejahteranya, itu didasarkan kepada harta yang bisa ada dan bisa tidak ada. Makanya lalu Tuhan bilang, nanti kalau malam ini saya panggil kamu pulang, kembali kepada saya, terus gimana? Apakah kamu bisa berhadapan dengan pencipta, berhadapan dengan Tuhan,
dengan lalu menyodorkan harta ini, kan enggak, harta itu punya Tuhan, akan ditinggalkan. Dan kita telanjang kembali kepada Tuhan. Datang enggak bawa apa-apa, kembali kepada Tuhan juga enggak bawa apa-apa. Dan kalau kita datang kepada Tuhan yang udah enggak bawa apa-apa, lalu justru yang ada cuma diri kita dan hati kita ini juga tidak berkenan kepada Tuhan, wah celaka kita. Makanya kenapa firman Tuhan bilang, engkau adalah bodoh. Nah, lihat ini saudara, kebodohannya itu terletak karena bukan di jerih lelahnya. Bukan karena dia berusaha, apalagi di tengah situasi yang sulit, dia harus bekerja keras. Bukan itunya. Tapi karena bagi dia, apa yang sedang digelutinya saat ini, apa yang sedang dipikirkannya saat ini, apa yang sedang dikerjakan dengan jerih lelahnya pada saat ini, dia menganggap itu adalah segala-galanya, menjadi tuannya, mengendalikan seluruh hidupnya. Sekarang kita bandingkan dengan Yusuf. Sedangkan Yusuf ini adalah orang yang melibatkan Tuhan dalam seluruh hidupnya. Dia selalu memperlihatkan kepada orang bahwa seluruh hidupnya ini selalu bergantung, bersandar, percaya, dan Tuhan yang terlibat dalam hidupnya. Makanya kalau kita perhatikan saudara, orang-orang di sekitarnya terus melihat bahwa Yusuf ini adalah orang yang dikuasai oleh Tuhan. Orang yang disertai oleh Tuhan. Kenapa kita lihat Potifar? Kenapa pilih Yusuf? Bukan soal Yusuf ini berhikmat, tetapi dia melihat ini hikmat yang luar biasa, enggak sembarangan. Yaitu hikmat yang berasal dari Tuhannya Yusuf. Kenapa bisa kelihatan? Karena Yusufnya memperlihatkan kepada Potifar. Sampai pada waktu di masa yang lebih sulit lagi, dia dipenjara karena difitnah. Kepala penjara pun tetap bisa melihat keterlibatan Tuhan di dalam hidup Yusuf. Dan Yusuf dipercaya oleh kepala penjara karena keterlibatan Tuhan itu. Dan lihat pada waktu kehidupannya menjadi lebih baik, maka bisa dikatakan jadi baik sekali. Yaitu sekarang dia berada di hadapan Firaun, menjadi tangan kanan Firaun. Kembali Firaun juga melihat keterlibatan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf. Lalu yang kedua sekarang. Yusuf itu selalu hidup di hadapan Tuhan. Berarti apa saudara? Kita lihat bahwa bagi Yusuf ini Tuhan adalah segala-galanya. Tempat dia bersandar, tempat dia bergantung. Sehingga dia sadar betul bahwa jerih lelah dia di dalam dunia ini. Kalau bersama Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 58. Itu tidak menjadi sia-sia. Karena dia tahu bahwa fokus hidup ini bukan hanya di dalam kesementaraan di dunia ini. Tapi fokus hidup ini adalah kebersamaan bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Baik di dunia ini sampai nanti dalam kekekalan setelah meninggalkan dunia yang sementara ini. Jadi itu yang ada yang menguasai pikirannya. Sehingga walaupun dia tiap hari digoda sama istri Potifar untuk berzinah dengan dia, Yusuf dengan lantang dia katakan, bukan persoalan Potifar nggak lihat, nggak tahu. Tapi saya tidak mau berdosa di hadapan Tuhan. Saya ini hidup di hadapan Tuhan, bukan di hadapan Potifar. Saya mempertaruhkan hidup saya di hadapan Tuhan. Saya rindu untuk terus hidup menyenangkan Tuhan. Saya ingin terus hidup berkenan kepada Tuhan. Maka itu yang dikatakan, saya tidak mau berdosa kepada Tuhan. Maka dia tidak mau diajak untuk berbuat dosa oleh istri Potifar. Dan kalau kita perhatikan saudara, di dalam perjalanan hidupnya ini, di tengah suka duka, hal yang lagi enak, yang tidak enak, dan sangat tidak enak, Yusuf membiarkan dirinya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat menjalankan agenda Tuhan di dalam kehidupannya. Makanya kenapa di akhir pada waktu kakak-kakaknya ini takut bahwa Yusuf ini terus balas dendam setelah ayahnya meninggal, Yusuf dengan tegas mengatakan, tidak,
Memang saya tahu kamu mereka-rekakan yang jahat. Tapi tidak, saya hidup di dalam agenda Tuhan. Di mana Tuhan menjalankan agendanya. Mereka-rekakan yang baik bagi semuanya sesuai dengan agenda Tuhan. Jadi kita lihat makanya di akhirnya pada waktu di Ibrani 11 itu berbicara tentang Yusuf. Yusuf terus sampai pada akhir menjelang kematiannya. Bahkan sampai setelah dia mati, dia ingin hidup tetap di dalam agenda Tuhan. Makanya dia katakan, saya tahu Tuhan pasti akan membawa kamu kembali ke tanah perjanjian. Dan nanti kalau kamu pulang, bawa tulang-tulangku. Karena saya juga rindu untuk tetap hidup di dalam agenda. Itu imannya dia. Bukan persoalan soal tulangnya ini dibawa ke tanah perjanjian, bukan itu. Karena kan kalau sudah meninggal kita lalu kembali kepada Tuhan, bukan soal dikubur di mana. Tapi kita di sini Yusuf dia tahu pasti kalau Tuhan sudah berjanji, dia pasti menggenapinya. Seperti kalau kita pakai bahasanya Paulus kalau untuk saudara dan saya pada saat ini di Roma pasal yang ke-8 dikatakan tidak ada siapa dan apapun juga yang akan memisahkan saya lagi dari kasih Allah. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya tahu pasti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dan saya tahu pasti bahwa Tuhan akan selalu beserta dengan saya. Dan saya beserta dengan Tuhan. Nah, lihat saudara. Demikian juga dengan saudara dan saya. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, apa yang sedang saudara kerjakan pada saat ini. Apa yang sekarang ada di dalam pikiran saudara sekarang ini sedang berjerih lelah untuk apa. Bisa jadi jerih lelah itu berkaitan dengan keluarga. Bisa jadi jerih lelah itu berkaitan dengan studi saudara di tengah situasi yang sekarang ini. Pekerjaan, saudara bergelut, saudara bergumul, saudara tahu, aduh Tuhan apa yang harus saya kerjakan. Saudara sibuk sekali. Lalu saudara berhadapan dengan realita kehidupan. Bisa jadi apa saja. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah saudara, tidak salah jerih lelahnya. Tidak salah memikirkannya dengan serius. Tidak salah bergumul, bukan itu persoalannya. Tapi seperti tadi, kenapa saudara dan saya bisa jadi orang bodoh kalau yang saudara sekarang gumuli, baik itu keluarga, studi, pekerjaan, realita kehidupan, apa saja, justru itu menjadi segala-galanya buat saudara dan saya. Di mana senangnya kita, sukacitanya kita, damai sejahteranya kita, bertumpunya pada itu. Maka itu ada, saudara senang. Itu hilang, maka senangnya juga hilang. Maka Tuhan akan mengatakan, kamu adalah orang bodoh. Walaupun saudara waktu melakukan semuanya itu, saudara baik-baik aja, moralitas saudara baik. Misalnya, saudara pikir saudara sudah oke kok. Nah ini yang bahaya saudara. Nanti saudara dan saya pikir kita adalah teladan iman, tapi di pandangan Tuhan, kita ini orang bodoh. Kenapa? Kita tidak selalu mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak terus ngobrol sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan itu saudara bukan berarti lalu ngobrol tanpa firman. Enggak. Saudara dan saya kalau yang namanya anak Tuhan harus terus belajar mengenal isi hati dan pikiran Tuhan. Di mana? Ya di firman Tuhan. Kita baca terus. Dan jadi pada waktu kita ngobrol dengan Tuhan, itu tidak di luar firman. Tapi berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan hati dan pikiran kita yang dikuasai oleh firman Tuhan. Makanya jadi misalnya kalau kita lagi mikirin tentang studi ini bukan asal studi, mikirin studi, saudara. Tapi kita bukan asal kerja keras, belajar bagaimana supaya di tengah situasi ini saya tetap bisa lulus, begitu. Saya bisa tetap berhasil, saya tetap bisa diwisuda, misalnya. Nah, saudara, kita bukan begitu. Kita tetap bergantung kepada Tuhan. Tuhan adalah segala-galanya. Tuhan, saya studi, Tuhan tahu saya ingin melakukan yang terbaik ini buat nyenengin Tuhan. Karena saya tuh betul-betul kan saudara, Yusuf juga kan, dia memperlengkapi dirinya sampai Tuhan berikan dia hikmat, dia juga belajar untuk bagaimana strategi, bagaimana mengurus segala persoalan yang harus dia urus. Demikian saudara dan saya juga, kita harus belajar.
untuk supaya dengan bidang kita, kalau kita jadi insinyur, kalau kita jadi dokter, kita jadi ahli ekonomi, kita jadi sekretaris, jadi apapun juga, kita betul-betul memang ahli dalam bidang kita. Tapi bukan hanya sekedar ahli, tapi kita adalah orang yang ingin tetap ada di dalam agenda Tuhan. Tuhan, saya rindu tetap nyenengin Tuhan, karena itu agenda Tuhan. Tuhan rindu supaya kita ini tetap dekat sama Tuhan, tetap cinta sama Tuhan, tetap jadi garam dan terang, menjadi teladan di dalam kehidupan dunia ini, bahwa bagaimana manusia itu seharusnya hidup. Makanya saudara, kenapa? Karena Tuhan bilang gini, bahwa jika engkau, lihat ini, jika engkau makan atau jika engkau minum, bukan hanya kerja, studi, saudara, lihat nih, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk apa? Kemuliaan Allah. Itu teladan iman dari seorang anak Tuhan. Itu yang Tuhan harapkan dari saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Bukan asal kerja, bukan asal studi, bahkan bukan asal makan minum, saudara. Dalam segala hal, melakukan apa saja, termasuk yang saya lakukan saat ini, memberitakan Tuhan, bukan asal. Bukan asal orang ngerti, asal orang terus berkati. Enggak, sayanya sendiri lakukan itu. Bergumul bersama Tuhan. Bersama-sama melibatkan Tuhan dalam semua proses persiapan saya menyampaikan, merenungkan firman Tuhan ini. Semuanya Tuhan terlibat. Kenapa? Yang saya ingin terjadi adalah, Tuhan lihat saya lakukan ini. Karena di hati ini hanya ada Tuhan. Seluruh cinta saya adalah untuk Tuhan. Dan saya rindukan adalah Tuhan berkenan atas segala sesuatu yang saya lakukan. Sehingga pada saat itu terjadi sukacita saya. Damai sejahtera, kesenangan saya. Itu lengkap, sempurna. Karena saya gantungkan semuanya itu kepada Allah. Bersumber dari Allah. Tujuannya adalah Allah. Yang memotivasi adalah Tuhan. Segala kemuliaan adalah bagi Tuhan. Saudara, firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 mengatakan demikian. Jadi sekarang, hei kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota A. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti asap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara, apa yang sedang saudara kerjakan saat ini? Apa yang sedang saudara gumulkan saat ini? Masalah keluarga, pekerjaan, studi, relasi antara saudara dengan orang lain, atau apa? Jangan biarkan itu yang menjadi segala-galanya. Jangan biarkan semua itu justru yang mengendalikan hidup saudara dan saya. Jangan biarkan sukacita dan damai sejahtera itu adalah berdasarkan saudara, semua akhirnya beres. Berdasarkan semuanya, bukan berdasarkan Tuhan. Kiranya kita bertekad di tengah situasi dan kondisi yang seperti ini. Di tengah kita berjerih lelah, di tengah kita berusaha untuk survive di tengah situasi dan kondisi ini. Kita selalu mengatakannya, Tuhan, kehendak-Mu lah, hanya kehendak-Mu lah yang jadi. Tidak lebih, tidak kurang, dan tidak ada yang lain. Hanya kehendak-Mu yang saya rindu untuk terjadi dalam hidup saya. Mari saudara, kita akan bersama-sama masuk ke dalam doa. Ya Tuhan,
Engkau tahu keadaan anak-anakmu saat ini. Ada yang situasinya bisa jadi oke-oke saja. Ada situasinya anak-anakmu ini dalam situasi yang sudah akhirnya semuanya beres. Tapi bisa jadi ada anak-anakmu ini yang sedang lagi sulit-sulitnya. Yang sedang sungguh-sungguh bergumul. Dan tidak tahu harus apa lagi. Tapi masih terus berusaha. Masih terus berusaha. Ya Tuhan, kami tidak mau menjadi orang yang bodoh. Apapun yang sedang kami lakukan saat ini, kami tidak mau dipandang oleh Tuhan menjadi orang yang bodoh. Kami rindu sebagai anak-anak Tuhan yang telah diperbaharui, yang telah menjadi ciptaan yang baru di dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus, yang telah dilimpahkan kepada kami sebagai anugerah dari Tuhan kepada kami. Kami rindu untuk menjadi teladan iman di tengah dunia yang masih Tuhan percayakan ini. Baik pada saat kami sudah bisa bernafas lega, baik pada saat sekarang ini kami masih terus berjerih lelah, kami masih terus bergumul. Tuhan, kami mau terus melibatkan Tuhan. Kami mau terus ngobrol sama Tuhan. Kami masih terus akan mau memohon hikmat dari Tuhan. Kami masih akan terus dan kami mau menunjukkan kepada Tuhan bahwa di hati ini hanya ada Tuhan. Bahwa Engkau adalah segala-galanya. Bahwa di tengah segala apa yang sedang kami lakukan ini, kami rindu Tuhan melihat bahwa Tuhan, saya sangat mencintai Tuhan. Tuhan merasakan bahwa sungguh Tuhan sangat dicintai oleh saya. Bahwa saya sangat sayang sama Tuhan, yang saya rindukan adalah Tuhan terus berkenan atas hidup saya. Saya ingin terus dekat dengan Tuhan di tengah pergumulan ini, di tengah kesulitan ini, di tengah kelegaan ini. Saya ingin tetap dekat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan boleh melihat saya sebagai orang yang bijaksana. Saya boleh menjadi teladan iman yang menunjukkan kepada orang-orang di sekitar saya. Baik di saat kelegaan maupun di saat kesesakan. Beginilah manusia versi Allah seharusnya hidup. Tolonglah saya, tolonglah kami semua sebagai anak-anak-Mu. Boleh menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. Justru di saat-saat seperti ini. Ya Tuhan, tolonglah kami berfungsi betul sebagai garam dan terang di tengah dunia ini. Sehingga segala sesuatu, apapun yang kami lakukan, bahkan makan, minum pun, kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu ini ya Bapa. Topanglah dan teguhkanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pohonkan ini semua. Amin.